Selain Allah semuanya disebut makhluk. Paham? Biar aras yang besarnya bukan main. Langit, bumi, alam semesta, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, setan, iblis, manusia, malaikat, semuanya makhluk. Satu-satunya yang disebut Al-Khaliq, Sang Maha Pencipta, hanya Allah. La syarikalah, tidak ada syarikat. Dan makhluk ini yang dihisab, yang diperiksa amalnya, diberi pahala kalau berbuat baik, diberi dosa kalau berbuat jahat, masuk surga kalau amal baiknya lebih banyak dari amal jahat, dan masuk neraka kalau amal jahatnya lebih banyak dari amal baiknya. Itu hanya dua, jin dan manusia. Nah itu aja. Malaikat enggak, malaikat semua masuk surga. Mana malaikat enggak pernah jahat, malaikat enggak punya nafsu. Binatang setelah hari kiamat ditampilkan di padang mahsyar, dihisab. Hisab. Ini dihisab bukan diperiksa amalnya, bukan. Diselesaikan sengketanya di akhirat. Jadi di dalam hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan kambing hitam dengan kambing putih di dunia berantem. Kambing hitam nggak berani balas, ditanduk sama kambing putih. Karena kambing putih tanduknya panjang, badannya besar. Kambing hitam nggak berani balas di dunia. Di akhirat Allah hadirkan kedua-dua kambing. Kambing hitam, kambing putih dihadirkan. Nah, ini pengadilan Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Tidak ada hakim yang lebih adil dari Allah. Maka kambing hitam dibesarkan badannya, dipanjangkan tanduknya. Itu di dunia dia kecil, tanduknya nggak ada. Di akhirat tanduknya dipanjangkan, dia dibesarkan. Kambing hitam dicabut tanduknya, dikecilkan badannya. Kemudian Allah perintahkan kepada kambing hitam, tanduklah kambing putih sebagaimana dia dulu menanduk kamu di dunia. Maka kambing hitam menanduk kambing putih, bujuk, persis kayak kambing putih dulu menanduk dia di dunia. Setelah itu dua-duanya dijadikan tanah. Dua-duanya jadi nggak masuk surga, enggak. Di dunia ular makan kodok, di akhirat kodok makan ular. Hadirkan, ini dulu kodok ini yang kau makan ya, sekarang kodoknya besar, ularnya suruh makan. Dimakan sama kodok ular, udah selesai, udah dua-duanya jadi. Tidak masuk neraka binatang. Tapi diadili. Kenapa diadili? Karena Allah Maha Adil. Alaihissallahu bi ahkamil. Allah itu sifatnya salah satu al-adlu, Sang Maha Adil. Orang-orang kafir lihat, datang diadili. Setelah diadili jadi tanah dua-duanya, nggak masuk neraka, nggak masuk surga. Binatang yang masuk surga cuma 10. Ada binatang masuk surga, ada 10. Menurut satu kitab saya baca itu. Binatang yang masuk surga ada kitabnya. Pertama, ontanya Nabi Soleh, nah itu masuk surga. Ibasnya Nabi Ismail, kan dipotong diganti ibas. Laba-laba yang melindungi Nabi Muhammad waktu di Gua Sur. Burung pipitnya Nabi Ibrahim yang nyiramin air, Nabi Ibrahim dibakar, ada burung kecil. Banyak. Itu karena khusus. Karena selain itu semua jadi tanah. Orang-orang kafir lihat, datang jadi tanah, nggak masuk surga, nggak masuk neraka. Sedangkan orang kafir tidak ditimbang amal, langsung dijebloskan ke neraka. Kalau nggak ada iman, bagaimana dia mau untuk apa ditimbang? Oh, imannya nggak ada. Langsung dijebloskan ke neraka, karena neraka itu orang kafir. Fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah wa'iddat lil kafirin. Takutlah kamu dengan neraka
yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sediakan, dijanjikan oleh Allah untuk orang-orang yang kafir. Kafir memang makanannya neraka. Ayat lain bilang wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang kafir digiring masuk neraka serombongan, gak diperiksa-periksa. Khalidina fiha abad. Mereka masuk neraka kekal selama-lamanya dalam neraka, nggak keluar-keluar. Wala yamutu fiha wala yahya. Mereka sana tidak mati dan tidak hidup. Setengah mati terus. Setengah mati mana enak setengah mati. Kalau sakit mati udah selesai. Ini dia kesakitan, dibakar, hancur, kulitnya, dagingnya hancur, diganti kulit yang baru, daging yang baru. Remuk, diganti lagi daging yang baru. Dan mereka di sana itu tidak mati dan tidak pula hidup, tapi setengah. Saking sakitnya nggak tahan, mereka minta jadi binatang. Sekarang kita lihat loh, Pak, di Quran orang kafir minta jadi binatang. Karena dia lihat binatang nggak masuk neraka, setelah diadili jadi tanah. Kalau begitu lebih enak jadi binatang daripada jadi orang kafir. Keluarlah ayatnya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba. Dan berkatalah orang kafir di akhirat nanti di dalam neraka, aduh Tuhan, seandainya lah kami jadi tanah seperti binatang yang sudah diadili itu. Kambing, ular, kodok itu lebih baiklah bagi kami daripada kami jadi kafir kekal dalam neraka. Jadi orang kafir minta jadi binatang di akhirat. Dan Quran bilang, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu yang kafir terhadap Allah itu seperti binatang, bahkan lebih parah dari binatang. Binatang jadi tanah, nggak masuk neraka, dia masuk neraka kekal selama-lamanya. Aduh, seandainya lah kami jadi tanah. Kenapa minta jadi tanah? Karena yang jadi tanah itu adalah para yang perlu ngaji ini semua ada di Quran. Yang saya baca itu ada dalilnya Quran semua. Karena itu jangan kita membela kafir malah menghina orang Islam. Jaga tangan kita dari nulis-nulis menghina orang Islam. Mulut kita ini jaga. Apalagi ulama. PKI sekarang benci sama ulama. Setelah Majelis Ulama se-Indonesia 34 provinsi tambah Majelis Ulama Pusat menolak rancangan undang-undang himpunan haluan ideologi Pancasila karena itu berbahaya. Pancasila mau dijadiin Trisila, dijadiin Ekasila. Terakhir Pancasila jadi gotong royong. Mau ketuhanan mesanya hilang jadi ketuhanan yang berkebudayaan. Mau. Ini arahnya supaya nanti pakai jubah serban tidak boleh. Karena ini nggak berkebudayaan Nusantara, ini kebudayaan Arab. Nanti yang pakai kerudung, pakai cadar tidak boleh. Karena menjalankan agama harus berkebudayaan. Bahaya, memfitnah, enggak, udah terbukti kok. 3 tahun yang lalu baca Quran di Istana Negara pakai lagu Jawa kok. Betul? Ya, baca Quran berkebudayaan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Ada rekamannya, masih ada. Yang baca orang Medan, juara MTQ. Gimana? Maka MUI menolak. Kamu semua, Anda semua siap nggak ikut MUI menolaknya? Takut kali ngomongnya. Siap nggak? Begitu. Ini urusan agama. Jangan anak cucu kita nanti beragama dengan berkebudayaan. Cilaka. Beragama itu harus dengan syariatnya. Betul? Beragama Islam dengan syariat Islam, beragama Hindu dengan ajaran Hindu, beragama Kristen dengan ajaran
Itu bukan berkebudayaan, dan itu dijamin di Undang-Undang Dasar 45 pasal 9. Pasal 9 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Cara menjalankannya, lihat pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Ini bukan berdasarkan kebudayaan. Cilaka betul. Makanya MUI bersuara keras, dan ini seluruh provinsi se-Indonesia, 34 provinsi tanda tangan. Tidak terkecuali. Meskipun hari ini MUI mulai diserang. Apalagi saya ini katanya manusia paling berbahaya. Masa saya berbahaya? Begini gantengnya saya berbahaya begini. Senjata nggak punya, betul nggak? Partai politik nggak punya, masa berbahaya? Bagaimana sih? Masa cuma ngomong aja salah berbahaya? Lebih berbahaya PKI dong, betul? 3 kali memberontak, bagaimana? Masa berbahaya saya? Bawa senjata juga enggak. Gunting kuku aja nggak bawa. Berbahaya apa saya? Ini memang udah luar biasa sekali. Yang berbahaya itu yang mau menukar Pancasila jadi gotong royong, betul? Itu yang perlu ditangkap. Bukan ulama, bukan majelis ulama. Kita ini ada aturan. Kafir masuk neraka, betul? Bahan bakarnya manusia dan batu. Kalau orang belajar fisika takut neraka. Dan memang Allah suruh takut. Fattaqun nar. Takutlah kamu dengan neraka. Ya, ada orang sekarang nih ngaji sesat. Saya beramal bukan karena takut neraka. Waduh, disuruh takut neraka, betul? Saya beramal bukan karena mengharap surga. Waduh, mengharap surga disuruh. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Disuruh itu kan fi'il amar, kalimat perintah itu. Wasari'u, sari itu fi'il amar, itu kalimat perintah. Takut neraka, kalimat perintah. Fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu dengan neraka. Takut neraka itu perintah Allah. Ini ngaji, kadang sedih juga, ada ustaz-ustaz ceramah, kitab nggak punya, ngarang-ngarang, kita beramal bukan karena takut neraka. Jadi karena apa? Bukan karena mengharap surga. Terus karena apa? Karena mengharap ridho. Ketinggian, takut neraka aja belum. Takut neraka aja belum kok mau mengharap ridho. Ridho itu tinggi, itu nomor 3. Nomor 1 takut. Yuk sholat yuk, yuk. Sekali-sekali nggak usah sholat, kenapa? Takut dong masuk neraka. Bagus kan? Bagus nggak? Bagus nggak? Yuk zina yuk. Kepingin sih, tapi neraka. Bagus nggak? Yuk berjudi yuk. Ingin sih, tapi nggak berani. Dia takut neraka, saya takut neraka. Kamu sedikit takut neraka, dikit-dikit takut neraka. Disuruh. Takutlah kamu kepada api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Iddat lil kafirin, dijanjikan untuk orang kafir. Kalau kita belajar fisika memang takut neraka, kita pasti takut. Karena bahan bakarnya batu. Kalau bahan bakarnya air hanya mampu menahan panas 100 derajat Celcius. Lebih dari 100 derajat Celcius, air berubah jadi uap. Nggak sanggup lagi menahan panas. Lebih dari 100. Kalau bahan bakarnya itu baja hanya tahan 2500. Kalau dibakar baja, dia serap panas itu. Dia serap, dia panas, dia ambil, dia serap, dia serap, dia serap. Kecilin dikit mic-nya, kecilin dikit. Touring. Pakai ini aja. Nggak dengar belakang? Dengar nggak? Kecilin dikit. Diserap oleh baja itu sampai baja itu merah.
Tapi 2500 derajat Celcius baja cair. Nggak sanggup baja menerima panas lebih dari 2500. Jadi kalau neraka itu bahan bakarnya baja, 2500 derajat panasnya, nggak bisa lebih. Tapi Quran nggak bilang bahan bakarnya air, nggak bilang bahan bakar neraka itu baja. Kan bilang bahan bakar api neraka adalah ambillah batu sebesar gajah, bakarlah di bawahnya api, dia sedot tuh panas, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 10 hari, merah batu itu, nggak cair batu itu. 10.000 derajat Celcius batu belum cair. Kalau batu bahan bakar neraka berapa ribu derajat Celcius batu itu mengeluarkan api. Takut kau, kata Allah. Takut ya? Takut ya? Disuruh takut neraka, jangan bilang nggak takut neraka. Takut neraka, takut. Oh, ngapi dunia aja takut, kok kita apalagi api neraka. Di akhirat, kafir masuk neraka nggak diperiksa-periksa. Orang bertakwa masuk surga nggak diperiksa-periksa. Jadi lawannya kafir takwa. Surga untuk orang bertakwa. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Rebutlah tempat pertama untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga. Yang luas surga itu seluas seluruh langit ditambah seluruh bumi. Yang dijanjikan Allah surga itu untuk orang yang bertakwa. Untuk orang yang bertakwa. Orang bertakwa masuk surga gak diperiksa-periksa, karena memang surga untuk orang bertakwa. Ayat lain, basari'u. Ayat lain, Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga, tidak diperiksa-periksa. Satu rombongan, kata Nabi, rombongan pertama adalah rombongan Rasulullah. Iftahul jannah biyadi, kata Nabi, kunci surga di tanganku. Tidak ada boleh siapapun, Nabi mana, Rasul manapun masuk surga sebelum aku. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad yang buka pintu surga. Pintu surga masih dikunci. Sekarang masih dikunci. Kalau pintu neraka sekarang sudah terbuka. Tinggal nyemplung aja kafir-kafir itu. Tapi kalau surga masih dikunci. Ayat Quran itu mengatakan surga masih dikunci. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah giring orang bertakwa serombongan masuk surga sampai semua rombongan orang bertakwa habis. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampailah penduduk surga orang bertakwa di depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, barulah pintu surga dibukakan oleh Allah untuk mereka. Wa futihat abwabuha, baru surga dibuka setelah orangnya sampai depan pintu. Berarti sekarang masih kunci. Kalau neraka enggak ada uanya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Allah giring orang kafir masuk neraka serombongan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sampailah penduduk neraka depan pintu neraka. Pintu neraka sudah terbuka lebar, nggak pakai dan dibuka. Surah Az-Zumar. Boleh dicek nih Quran. Kata Nabi, rombonganku kena bisa ba'ina alaf umat. Rombongan yang bersama Rasulullah Muhammad SAW itu umat Nabi Muhammad 70.000 orang. Baru rombongan kedua 70.000, rombongan ketiga 70.000, rombongan keempat 70.000, sampai semua orang bertakwa masuk surga semuanya. Tapi rombongan pertama, rombongan Rasulullah 70.000. Kira-kira masuk nggak kita tuh? Rombongan pertama.
Masuk nggak? Jawab, masuk nggak? Masuk 70.000 itu. Sahabat Nabi aja 124. Kita masuk yang 70.000 itu. Sahabat Nabi 27 kali perang bela agama. Kita bela ulama aja nggak berani, SMS tentang Ahok aja nggak berani. Kita masuk surga kalau rombongan orang bertakwa yang paling belakangan pun nggak apa-apa lah, asal rombongan orang nggak diperiksa. Kafir udah habis masuk neraka semua, takwa masuk neraka, masuk surga nggak diperiksa. Kalau dia ahli sholat, bekas wuduknya dengan bekas sujudnya itu, bekas sujud itu berapa? 6 ya, 7 kepala, kening, 2 tapak tangan, 2 dengkul, 2 ujung kaki, 7 bekas wudhu, muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Ini munawwaroh, bercahaya di hari kiamat, sehingga malaikat lihat orang-orang bercahaya udah tahu. Makanya hikmahnya kata ulama, Allah perintahkan berwudhu itu muka, tangan, kepala, kuping, kaki. Kenapa nggak perut? Allah perintah, katanya hikmahnya supaya bekas wudhu itu kelihatan di hari kiamat. Maka Allah perintahkan wudhu itu kepala, tangan, kepala, kuping, kaki. Gak dibungkus baju. Kita kelihatan bercahaya. Malaikat langsung tuh, oh, iseng raine murup iki. Mati Kanjeng Rasul. Oh nggih, nggih. Ajeng teng pundi? Turga mawon. Oh nggih, monggo, gitu. Malaikat bisa bahasa Jawa nggak? Nggak bisa. Mana dalilnya? Mana hadisnya? Alah, pakai akal aja udah masuk. Oh, dalil itu Quran hadis. Tidak mesti. Kalau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalil itu ada 2. Dalil nakli Quran dan dalil akli adalah akal. Sekarang saya tanya, kalau kami berbunjing dosa kawan kami pakai bahasa Jawa, kira-kira malaikat nulis dosanya nggak? Berarti ngerti. Kalau enggak kan bingung malaikat. Kalau enggak, ikut ada dikecekno. Ada dikecekno. Pasti malaikat bisa bahasa apapun. Nah, setelah orang takwa masuk surga, orang kafir masuk neraka, tinggal yang di tengah-tengah. Takwa tidak, kafir beriman. Kafir enggak beriman. Takwa enggak. Nah, ini ditegakkan timbangan amal. Mizan. Apa namanya? Wa wada'al mizan. Ditegakkanlah timbangan hanya orang beriman yang boleh ditimbang amal. Kafir enggak. Bertakwa enggak perlu. Ngapain orang bertakwa? Orang beriman. Kau sholat, kata malaikat, sholat. Kau enggak bertakwa kau? Ya, saya ke masjid. Tapi bawa sendal jepit, pulang bawa sepatu beli. Oh, ditimbang dulu. Mana lebih berat dosanya? Sholat 2 rakaat, 3 rakaat maghrib atau nyolong sepatu beli? Timbang. Begitu. Kamu ini rajin zikir, iya. Enggak masuk orang bertakwa kamu. Saya zikir-zikir juga, ngintip orang mandi juga. Ditimbang. Kalau orang bertakwa dari zikir bertakwa, dari baca Quran bertakwa, dari sholat bertakwa, udah ada tanda-tandanya. Rajin wudhu, rajin sholat, bercahaya tubuhnya. Bekas wudhu, bekas tubuhnya. Kalau dia puasa, mulutnya harum. La hulufu famif sha'im atyabu indallah min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa. Bau nggak? Bau nggak? Atyabu indallah. Nanti di hari kiamat lebih harum. Sisi Allah lebih harum min rihil misk, daripada harumnya minyak kasturi. Milik Tengku Zulkarnain ini buatan. Oh, nanti beli. Biar kamu rasakan harumnya kasturi. Sehingga orang yang rajin puasa itu nanti kalau dia bicara sama malaikat-malaikat penjaga padang mahsyar, assalamualaikum, keluar dari mulutnya itu bau harum berkilo-kilometer. Malaikat cium, wow, this is a very good smell. Masuk surga lewat pintu kedua, namanya Babur Rayyan. Apa namanya? Babur Rayyan itu hadis Bukhari Muslim, pintu khusus untuk orang yang rajin puasa.
Babu sholat, pintu untuk orang yang rajin menjaga sholat. Yang unggul sholatnya di dunia lewat babu sholat. Yang unggul puasanya, karena ada orang puasa itu wajib aja. Ada orang yang unggul banyak sekali, puasa ini, puasa itu, puasa ini, puasa itu, lewat babu royat. Ada orang yang unggul sedekahnya, bentar sedekah, bentar sedekah, bentar sedekah, bentar sedekah. Ya lewat babu sedekah, pintu sedekah. Jihad bela agama. Di penjara, dibunuh gara-gara agama. Dia masuk lewat babul jihad. Ada 8 pintu surga. Ada berapa? As-samaniyah, kata Nabi, 8 pintu surga. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dipanggil dari 8 pintu surga untuk masuk surga. Berarti kan unggul semua beliau. Sholatnya unggul, puasanya unggul, jihadnya unggul, sedekahnya unggul, zikirnya unggul, baca Qur'annya unggul. Sehingga beliau itu dipanggil dari 8 pintu surga. Nah sekarang kalau kita mati kira-kira dipanggil dari pintu mana kita ini? Nah, hitung-hitung. Baca Quran pernah? Pernah. Kapan? Dulu waktu sekolah SD. Zikir pernah? Adalah pernah zikir. Kapan? Ya kalau utang banyak nggak bisa bayar baru zikir. Gak unggul. Nah ditinggalkan amal. Apa timbangan amal? Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak baiknya jadi jahatnya, dia masuk surga. Pahalanya 1000, dosanya 999, hampir. Tapi setelah ditimbang masuk. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau ditimbang amal lebih banyak dosanya daripada pahalanya. Pahalanya 1000, dosanya 1001. Apa boleh buat? Terpaksa masuk neraka dulu, walaupun tidak lama, tapi remuk juga. Makanya Allah nggak mau. Allah mau kita mati dalam keadaan ta'allakum. Mudah-mudahan kamu bertakwa mati. Amin. Sebagai makhluk Allah, cara satu-satunya supaya kita itu selamat di hari kiamat, gak ditimbang-timbang, hiduplah cara agama. Ikuti aturan Allah dan Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kamu orang beriman, masuklah ke dalam keselamatan, yaitu agama Islam kaffah. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Lahir dan batin. Ada orang Islam lahirnya aja, batinnya enggak. Oh ada. Lahirnya iya, KTP-nya Islam. Sholat, zikir, sedekah. Di Quran dibilang, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu mereka ikut sholat, berdiri juga sholat di masjid, tapi kalau mereka sholat, sholatnya malas-malasan. Dan tidaklah mereka bersedekah kecuali sedikit sekali dan sangat terpaksa, dan kepingin dilihat orang. Sedekahnya sekarung beras, TV yang dipanggil 7. Biaya manggil TV-nya 2 juta, beras yang disedekahkan 1 karung, harganya cuma 100.000. KTP Islam, tapi bencinya bukan main sama agama. Jangan bawa-bawa agama bung. Ini negara Pancasila, jangan bawa-bawa agama bung. Ih, memang negara Pancasila anti agama? Anti nggak? Jadi kenapa ngomongan moncongnya itu keluar begitu? Jangan bawa-bawa agama bung. Ini bukan negara Islam, bukan negara agama. Ini negara Pancasila. Jadi negara Pancasila nggak boleh bawa agama. Bukankah pasal 9 ayat 2 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing? Oh nggak boleh bawa-bawa agama. Oleh karena itu kita buang nih pikiran-pikiran PKI ini dibuang. Kita ini orang Islam, betul? Dari lahir sampai mati kita bawa agama, betul? Cara makan ikut agama.
mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah apa yang ada di bumi saja. Jangan mimpi mau makan yang di planet Jupiter. Kata Allah, mimma fil ardi, kalau mau makan yang ada di bumi ini. Apa ada bumi lain? Ada. Ada bumi lain? Ada. Persis kayak bumi kita ini. Iya. Berapa? 6 lagi. Di langit sana ada 6 lagi. Yang kita punya ini 1, 7. Sudah dapat? Katanya udah dapat 1. Pindah sana yuk. Katanya jaraknya 500.000 tahun cahaya. Kalau kita naik kapal terbang kecepatan cahaya 300.000 km per detik, hilang 300.000 km, perlu 500.000 tahun baru sampai, setengah juta tahun. Kira-kira hidup nggak setengah juta tahun? Ada yang masih hidup? Jadi gak usah mimpi mau pindah. Kata Allah, kamu makan yang di bumi ini aja. Walaupun ada bumi lain, ada. Tapi bukan makananmu di sana, bukan tempat tinggalmu di sana. Di mana Allah katakan ada bumi yang lain? Di Quran lah, di mana lagi? Kok saya nggak tahu? Loh, ente ngajinya kapan? Sesat ini Tengku Zulkarnain. Kok sesat ada di Quran kok? Makanya ngaji, betul? Di Quran surat At-Tolak, surat cerai, surat At-Tolak, ayat terakhir. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah yang telah menciptakan langit itu ada 7. Berapa langit? Sab'a samawat, 7 langit. Wa minal ardi mithlahun. Sedangkan bumi juga seperti langit ada berapa? 7. Bumi seperti langit, berarti ada berapa? 7. Surat At-Tolak ayat terakhir. Cuman kita udah dibilang Allah, kulu mimma fil ardi, makan yang di bumi ini aja. Yang di sana nggak bisa, umurmu nggak cukup. Paham? Ada yang mau pindah? Ada. Rinto Harahap. Rinto Harahap kepingin pindah dia. Sekarangnya lagu. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Ha. Tapi sampai mati nggak bisa pindah dia. Lagu Rinto saya nggak berapa suka. Tapi sekarang lagu itu saya suka. Karena syairnya bagus. Syairnya pas dengan keadaan sekarang. Seandainya aku punya sayap, terbang, terbanglah aku, ku cari dunia yang baru. Untuk apa aku di sini? Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Hebat, kayak gak? Yang anti Pancasila mau menukar jadi gotong royong, aman, betul gak? Giliran yang bela dimaki-maki, betul gak? Tapi kalau kita pindah rugi dong, enak banget tinggal PKI lah yang di Indonesia semua. Sorry bos, ya nggak? Langkahi dulu mayatku baru kuambil negara ini, ya nggak? 230 juta rakyat Indonesia Islam dari 267 juta. 230 jutanya Islam. Kalau orang Islam kompak, habis yang lain, betul? Tapi kenapa orang Islam di Indonesia paling banyak miskin? Karena orang Islam tidak bersatu. Sontoloyo. Kita nggak usah cerita yang lain, duit, ekonomi, makan aja, makan. Kalau satu hari pagi makan lontong 6.000 karena miskin,
Siang makan lontong lagi 6.000. Gak bisa makan nasi padang 20.000. Kecuali pakai kuah aja lah. Lontong 6.000 pagi, siang lontong 6.000, malam lontong 6.000, 18.000 kali 30 hari, rata-rata 500.000 aja lah. 500.000 sehari makan lontong aja, 230 juta rakyat Indonesia karena miskin makan lontong semua. Itu duitnya tahu, 230 juta kali 500.000 sebulan, 115 triliun. Itu kalau makan lontong aja. Berapa? Sebut biar jangan lupa. 115 triliun. Harusnya orang Islam sebulan aja kaya, betul? Tapi lu orang beli lontong sama orang itu. Ayo. Lu orang beli lontong pun tidak mau sama orang kita lu. Beli kecap lu orang pergi mall lah. Beli garam lu orang pergi Indomaret ah. Gimana orang Islam mau maju? Kalau makannya 11.000 pagi, 11.000 siang, 11.000 malam, itu sebulan orang Indonesia yang Islam 230 juta kali 1 juta sebulan. Itu mengeluarkan uang untuk makan saja 230 triliun. Berapa? Hebat nggak? Kenapa miskin? Karena nggak belanja sama orang kita. Manalah Pak, bawa menantu belanja. Selama 3 bulan ini saya di Medan. Belanja saya sama menantu saya. Yang laki-laki saya bawa. Kadang sampai 5 warung baru ketemu. Sayur di sini, beras di sana, minyak di sini, cingkong. Saya suka sekali ubi. TP ubi itu makanan kesukaan saya. Saya anak ubi. Ubi itu paling tak puasa itu aja saya makan ubi. Kata menantu saya, kenapa nggak belanja di mall aja, sekali belanja dapat. Saya bilang kalau begitu mana bisa kaya bangsa Indonesia di bumi dan orang Islam. Tapi mereng itu lihat warungnya miring Ustaz. Buya katanya. Kenapa miring? Karena nggak ada orang Islam yang beli situ. Coba kalau satu hari 1.000 orang belanja di situ, sebulan lurus warung tuh. Kalau yang belanja cuma 3 orang, itu pun utang bulan. Kita hari ini nggak mengerti. Semua udah diambil orang. Ada satu Taipan Cina punya kebun 1 juta hektar. Izinnya 35 tahun. Kata Pak Harto setelah, karena nggak ada modal kita, setelah 35 tahun diambil negara jadi PTPN, perkebunan negara. Banyak Pak Harto lengser, disambung presiden baru 35 tahun lagi, 60-70 tahun sama dia. Sekarang lagi digodok undang-undang bahwa para konglomerat boleh memiliki hak atas tanah selama 90 tahun. Ini lagi digodok. Kita MUI menolak. Omnibus Law kita nolak. Kalau 90 tahun dia punya, makjak. Aku udah mati, cucuku mati, cucuku mati jumpa. Datang juga kau cucu. Iya tuh. Apa kabar? Aduh belum balik lagi tuh. 90 tahun, gila. Kok tega lah bikin undang-undang begitu. Nih, kalau dia punya 1 juta hektar, dia jual sawit 2.000 aja, apa 1.000 perak aja untungnya. 1 hektar itu 2 ton, paling sedikit bisa 3 ton, 2 ton aja. Terus sebulan dia dapat duit 2 triliun. 1 bulan 2 tril. Diaturnya nanti wali kota, bupati, gubernur diatur 2 triliun, gila, sebulan, setahun. Itu kalau jual sawit, dia nggak jual sawit, goblok dia jual sawit, mana ada dia jual sawit. Dia bikin pabrik CPU. Pabrik CPU-nya dia punya, izinnya 30 tahun. Jadi CPU, dia jual CPU ke luar negeri cuma 10-20%.
80% lagi dibikinnya minyak goreng. Pabrik minyak gorengnya dia punya. Kalau dia jual minyak goreng udah berapa triliun. Nah, minyak gorengnya harus dibungkus plastik. Dia nggak beli plastik dari pabrik orang, dia bikin pabrik plastiknya dia punya sendiri. Minyak goreng sudah dalam plastik. Mau dijual ke kota harus dibungkus dalam kardus. Dia nggak datang ke KPU minta sisa pemilu kemarin. Dia bikin pabrik kardusnya dia punya sendiri. Dari bungkus ini minyak goreng ini dalam pabrik, dalam kardus. Mau diangkat ke kota, dia nggak sewa angkutan umum logistik orang. Dia bikin perusahaan angkutan logistik dia punya sendiri. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habis yang di meja nih semua. Belum habis lagi nih. Dari perjalanan pabrik ke kota, perjalanan bisa kecelakaan, harus selamat, dibikin asuransi. Dia bikin perusahaan asuransi dia punya sendiri. Bukan dia pakai asuransi negara bangkrut, Jiwasraya. Udahlah Pak, udahlah nggak maju, duitnya dicekek pula 17 triliun. 17 triliun, macam kalau dibelikan cendol tertutup dari Sabang sampai Merauke. 17 triliun, gila. Udah, sampai di kota dia harus jual. Dia titipkan di mall. Dia nggak titip di mall orang, dia bikin mallnya sendiri. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mall hanya bisa di kota. Di kampung-kampung nggak bisa. Kampung-kampung dibikinnya Maret, Januari, Februari, Desember, Oktober. Kita dapat apa? Kita cuma dapat jadi kuli. Mau begini terus sampai hari kiamat? Kalau mau, goblok berarti mau. Aku nggak mau. Walaupun aku anak Cina, tidak adil kurasa ini, betul? Nggak lihat mataku sipit? Nggak kalian lihat mataku sipit? Ibuku Cina, kulitku kalian lihat, kulit Cina. Ya lu orang tidak tahu loh. Tapi saya tidak mau karena itu tidak berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat. Curang itu namanya. Ini namanya monopoli, betul? Di Indonesia ada undang-undang anti monopoli, ada undang-undangnya KPPU, undang-undang anti mono. Kenyataannya ini monopoli apa enggak? Kenyataannya apa monopolinya? Kita mau begini terus? Dibilang pula saya pemberontak. Saya itu memprotes demi kepentingan anak cucu klien, betul? Kalau aku nggak bisa kalian ragukan, orang kaya aku, bukan kaleng-kaleng. Anak cucu klien nanti melarat. Pikirkan itu. Sekarang macam mana merubahnya? Dari sini nggak mungkin. Dia punya mau dibikin pemerintah lagi mau bikin undang-undang 90 tahun. Sini tidak mungkin 30 tahun udah izin dia. Sini tidak mungkin 30 tahun dia punya. Mall itu izinnya 30 tahun. Dari mana mulai? Dari bawah lah. Belanjalah di warung-warung tetangga mulai besok. Siap? Ada yang sinis, ada beli kecapnya di warung Waijah, tapi Waijah belinya sama Cina. Iyalah, sampai sekarang memang begitu. Grosirnya dia punya, ini dia punya, ini sampai pabriknya dia punya. Tapi kalau kita hanya belanja sama orang-orang kita saja, 5 tahun kemudian kita sudah jadi grosir, betul? Dia pun mau ngasih pabriknya, mau ngasih. Ayah, tuh orang kalau kasih tidak laku loh. Orang tidak mau beli sama lu orang. Jual aja, yang jual biar wagimin, legiman, kelimangan. Karena nggak laku kalau lu jualan. Kalian ngerti nggak ini pemikiran ini? Paham nggak kalian? Jahat nggak pemikiran saya ini? Bagaimana nanti Pak kalau kita belanja sama orang Islam semuanya, sama pribumi? Bagaimana nasib mall? Tutup dong mall-mall. Yalah tutup, kita beli, ya nggak? Tutup kita beli, betul nggak? Terus kerja di mana anak kami yang kerja di mall? Kerja sama kami orang Islam. Kalau maju pembelinya 1000 orang kan nggak bisa sendiri. Pakai pembantu, ya nggak? Pembantu digaji.
Begitu. Kalau saya jadi majikan, bapak jadi majikan, pembantu kita boleh sholat, ya kan? Boleh ngaji. Sakit kita tengok, mati kita layat. Lalu belanja sama lihat orang, lalu orang mati lihat orang latang-latang. Latang. Latang pun doa tidak lah. Biar lu ngerti semua ini. Hilang pula ekstrim. Gak ekstrim saya. Saya cinta dengan NKRI. Benci dengan ketidakadilan. Sebab setiap Jumat diserukan oleh khotib. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kamu diperintah Allah untuk berbuat adil dan ihsan. Kalau kita pergi ke Jepang, saya sudah keliling Jepang, Pak. Dakwah keliling Jepang 2 kali saya. Di Jepang ada konglomerat. Orang yang duitnya triliunan, itu konglomerat kaya besar. Pak, yang punya pabrik Toyota, yang punya pabrik Daihatsu, yang punya pabrik Kawasaki, itu orang-orang kaya, Pak. Pasti Jepang. Konglomerat Jepang adalah orang Jepang. Saya nggak lihat. Kita pergi ke Jerman, yang punya pabrik mobil Mercedes, Mercy, kaya raya, Pak. Tapi pasti orang Jerman asli. Kita pergi ke Inggris, ada konglomerat di sana yang punya pabrik Rolls Royce. Iya, tapi pasti yang paling kaya di Inggris adalah orang. Kita pergi ke Korea, sana ada konglomerat, ada yang duitnya triliunan, ada yang punya Samsung, yang punya Hyundai, yang punya LG. Tapi pasti orang kaya di Korea adalah orang. Di India ada konglomerat triliunan duitnya ada, tapi pasti konglomerat di India adalah orang India asli. Di Cina ada Jack Ma kaya raya, pasti orang kaya di Cina adalah orang Cina asli. Di Amerika ada orang kaya yang punya Ford, Chevrolet, kaya raya, tapi pasti orang kaya Indonesia. Orang Jawa di Pulau Jawa aja lebih 100 juta. Orang Jawa di seluruh Indonesia itu ada sekitar 120 sampai 130 juta orang Jawa. Jawa saja 120 juta, mungkin hampir orang Jawa saja. 100 juta udah pasti lebih orang Jawa. Tapi siapa yang kaya di Jawa? Bukan Legiman dengan Wagimin, bukan. Bejo, bukan. Waginem, aduh, bukan. Pariem, wapo, bukan. Siapa yang kaya di Jawa? Hanya, lu orang tidak tahu deh. Lu orang tidak tahu deh. Ini di Sumatera Utara ini, di Medan. Orang Melayu sini sama orang Minang, Jawa yang paling banyak di sini. Tapi orang paling kaya di Medan siapa? Lu orang tahu tak? Iya, lu orang tidak tahu tuh. Jangan dipikir yang paling kaya di sini Tengku Zulkarnain, Tengku Jainuddin, Syahrial, Poniman, bukan. Lu orang tidak tahu. Berarti ada yang salah dengan negeri ini, betul? Betul nggak? Berarti ada yang salah dengan negeri ini, yang mesti kita perbaiki bersama-sama, nggak bisa 1, 2 orang, 3 orang. Kalau kita beli beras, beli kecap, beli gula, beli garam, beli sayur sama tetangga, nggak ada di warung, dia cari warung sebelahnya, nggak ada juga, pergi ke pasar. Pajak milik pemerintah daerah. Kalau tempat saya itu di Pasar Pagi Tanjung Rejo, Pasar Pringgan, di Pajaman lagi pajak Melati, pajak Sukarami, itu milik Pemda. Kalaupun kaya, yang kaya siapa? Pemerintah daerah yang kaya. Pedagangnya pun orang-orang kita. Mau nggak? Betul. Nanti pulang dari sini, keluar, masuk kanan, keluar kiri, besok ke sana juga lu. Kemana
Mana orang Indonesia mau maju kalau begini? Cuma Indonesia aja yang begini, tempat lain enggak. Siap? Apaan yang siap? Kalau presiden mencanangkan new normal, maka saya mencanangkan new normal. New normal. Siap? Ibu-ibu, belanja jangan ke mall. Belanja sama tetangga, oke? Oke? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullah innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan ketakwaan. Janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sekarang saya buat kerja PR dan rumah. Esok beli buku notes yang kecil. Kasih nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 100. Nah, pagi-pagi bangun, coba lihat barang-barang di rumah kita. Nomor 1, kulkas. Tulis kulkas. 2, tempat tidur. 3, TV. Saya nggak punya TV. 4, AC. 5, kipas angin. 6, sepeda motor. 7, mesin cuci. Nah, tulisin aja. 8, rice cooker. 9, apa lagi? Blender. Tulis sampai 100. Lihatlah. Isi. Sama tadi apa? Kulkas, belinya sama siapa? Tidur beli di mana? Ini beli di mana? Saya rasa hampir 90% barang di rumah kita beli dari orang-orang yang kita suka. Betul nggak? Gimana mau dapat keberkatan? Hampir 100% barang-barang kita beli dari orang-orang yang tidak pernah bayar zakat. Kita beli dari orang-orang yang tidak pernah sholat. Bagaimana ada keberkatan? Allah bilang, tolong menolong kamu dengan sama kamu untuk berbuat baik dan taat. Nah ini aja lah ceramah kita. Marah-marah. Memang zamannya. Tadi dimarahi aja masih bebal orang Islam. Tadi marahi begini besok masih belanja. Ada alakat itu kan kata Ustaz Tupaya kali yang becek kali kesana daripada. Di becek-becek warung tetangga itulah Allah memberikan kasih sayang. Paham? Siapa keluar dari rumah untuk menjalin hubungan silaturahim, maka Allah panjangkan umurnya, Allah beri rezeki, Allah gugurkan 1000 dosanya. Mau nggak? Belanja becek-becek tempat orang Islam, saya dapat 1000 pahala, dihapuskan 1000 dosa, diberikan pahala, dipanjangkan umur, diberi rezeki. Mau nggak? Itulah gunanya. Mana silaturahim, mana kan mau belanja? Assalamualaikumnya itu kan silaturahim. Assalamualaikum, hajah. Ya, berapa lontongnya ini? Masya Allah, ini lontong malam Pak, 20.000. Masya Allah, mahal betul. Kalau mau murah lontong pagi Pak, 6.500. Malam mahal ya. Oh, nggak begadang aku nggak tidur gara-gara ini. Masya Allah. Terima. Assalamualaikum. Siapa mengucapkan Assalamualaikum dapat 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahala. Kalau sama si anu itu mana bisa? Assalamualaikum, iya, selamat pagi loh. Masa nggak paham kita di situ ada keberkatan? Dapat duit dia kaya, dia bayar zakat. Warung itu jadi kaya karena banyak orang belanja situ, dia sedekah infak. Tambah banyak duitnya, dia pergi haji, pergi umroh. Kira-kira kita dapat pahalanya nggak dari situ? Yang kita belanja tiap hari ke situ dapat pahala nggak dari dia? Dapat. Sedekah jariah namanya. Maka saya kalau belanja sama tetangga,
Tidak pernah tawar saya, Pak. Demi Allah tanyalah, gak mau saya nawar. Palinglah beda 500, 300. Kayak pun dia nanti tangga awak, ya enggak? Dibelinya Honda, alhamdulillah tetangga punya Honda. Dibelinya mobil, awak sakit bisa pinjam mobilnya ke rumah sakit, ya enggak? Apa ruginya sih? Kalau tetangga saya nggak pernah, Pak. Saya kalau belanja sebut aja, ini sekilo, ini setengah kilo, ini, udah total berapa? Ya, nah. Ternyata nggak ditipunya. Karena dia mau nipu orang Islam, takut dia kualat. Nggak pernah menipu. Saya itu belanja dari masih SD, kelas 2 saya udah belanja. Sampai sekarang saya belanja, bukan istri saya yang belanja. Nggak saya kasih istri saya belanja ke pasar. Kenapa? Iya, saya yang bayar mahar. Pedagang megang-megang bini saya, mana aku kasih? Ya, ku tengok itu belanja perempuan cantik, istriku cantik, putih istriku. Begitu dibayar duit itu, dipegang sama pedagang tuh. Kalau bini ku kasih terus kungfu jurus bangau, ubun-ubunnya. Oke, hari ini saya datang dengan komunitas Riau mengaji dan Sumatera Utara mengaji. Dengar baik-baik, dari zaman Belanda sampai zaman sekarang, Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu baru 52 juta eksemplar. Dari zaman Belanda sampai sekarang, sudah banyak yang koyak, sudah banyak yang hancur. Seandainya tak ada yang rusak, dari zaman Belanda sampai sekarang itu baru 52 juta Quran. Sedangkan orang Islam di Indonesia 230 juta. Artinya masih ada sekitar 180 juta lagi orang Islam tidak punya Quran. Seandainya yang 52 juta itu dibagi satu-satu. Mana satu di rumah saya aja mungkin 50 Quran ada di rumah saya. Setiap terbitan baru saya punya. Kan saya periksa, mana tahu salahnya. Karena kan saya telepon lah channel salah. Cetakan ini banyak Quran salah cetak. Siapa yang meriksa? Kita lah, ulama-ulama. Pergilah ke kampung-kampung, jangankan Quran, surah Yasin ini nggak punya, mushaf Yasin nggak punya. Saya dulu waktu remaja sering pergi ke gunung, mana pergi, lari libur pergi. Masuk waktu sholat saya belok ke masjid, masjidnya tadi buka. Kadang-kadang di satu kampung nggak jumpa masjid, tidak jumpa masjid. Cari-cari masjid tak ada. Saya tanya, bikin masjid jenda, bikin masjid jenda. Gereja kala Islam. Oh, gereja kala Islam. Ada masjid di sini. Apa masjid? Masjid itu gerejanya orang Islam. Oh, lalit jenda masjid. Gak ada masjid. Cemana mau sholat? Ada orang Islam sini, ada orang Islam situ gitu. Datangilah. Assalamualaikum. Bahagianya dia. Di kampung itu paling 3, 4, 5, 6 orang aja Islam. Dia datang, assalamualaikum, lihat anak muda. Assalamualaikum, dia bilang, waalaikumsalam. Kalau Islam kamu, Islam kinaku. Rekam ya, cuma ya. Naik ke rumah, masuk rumah. Saya mau numpang sholat. Oh, silakan. Ada tikar sembahyang? Gak ada. Gak punya tikar sembahyang. Tikar besar ada, pakai tikar besar. Apa Islam? Islam. Pernah sembahyang? Belum. Ayo sembahyang dengan saya imamnya, bapak ikut. Gak bisa aku sembahyang. Ikut-ikut aja, kalau aku nungging, bapak nungging. Kalau aku nungging. Selesai sholat, duduk saya situ, dikasihnya teh. Minum kan, mau kopi, mau teh aja. Terus saya tanya, bapak Islam? Islam. Tak punya bapak Al-Quran? Enggak. Surat Yasin? Apa Yasin? Kan sembahyang pun enggak. Aduh, bapak hafal Al-Fatihah? Belum. Ada jutaan orang seperti ini, Pak. Bukan 1, 2, 3, 4 orang. Saya ajarkan Fatihah. Ayo Pak, belajar Al-Fatihah. Panggil istri, anaknya, belajar Fatihah. Saya di situ agak-agak setengah jam mengajarkan Fatihah. Setelah selesai saya ajarkan wudhu. Sholat kami ya, waktu saja. Oh iya, doakan. Saya pandai bahasa Karo. Orang saya ada keturunan Karo, perangin-angin bersendiri. Sama orang Karo itu saya seperti keluarga saya sendiri.
Pernah satu hari jemaah dakwah tablik pergi ke Sulawesi, nyebrang laut di tengah samudra sana, naik kapal, tapi sana ada pulau kecil, hampir 100% orang Islam. Tapi sudah 2 tahun tidak sholat Jumat. Kita tanya, kenapa kalian belum tidak sholat Jumat? Imam kami. Dan kami mati. Terus gak ada gantinya. Aduh, udah berapa lama gak sholat Jumat? 2 tahun. Kita terpaksa di situ sholat Jumat, nggak jadi 3 hari, jadi kita satu sholat Jumat, kita khotibnya semua satu masjid itu nangis. Panggil orang-orang kampung itu, anak-anak muda yang bacaannya lumayan, ajarkan jadi khotib. Pulang kalian harus jadi khotib. Tidak payah jadi khotib. Mana keadaan orang Islam hari ini seperti ini? Dari mana kita tahu kalau kita nggak keliling dakwah tuh? Saya cuman Maluku aja belum. Tinggal Maluku aja belum ada waktu saya ke sana. Kalau yang lain sampai Papua sudah, saya sudah dakwah. Seluruh provinsi se-Indonesia saya datang. NTB, NTT sudah. Satu-satunya yang belum tuh Maluku aja. Belum ada waktu aja, belum cocok waktu. Pas mau berangkat kena COVID-19 pula. Saya berharap satu hari saya akan ke Maluku. Saya akan dakwah ke kampung-kampung, pakai duit sendiri, nggak pakai honor. Ternyata ada 170 sampai 180 juta rakyat Indonesia yang belum punya Al-Quran. Oleh karena itulah saya menyambut jika anak-anak muda di Riau setahun yang lalu saya ceramah, mereka datang, Pak, kami komunitas Riau mengaji, mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak di suku terasing, suku Akit, suku Takai, Talang Mama, itu orang-orang terasing, rebutan dengan misionaris Kristen. Terus kami bikin cetak Quran, Pak, setelah pandai baca Quran dikasih Quran, pandai baca Quran. Kalau suruh beli kan nggak ada duit, orang di tengah hutan sana. Alhamdulillah, saya bilang saya ikut, saya jadi penasehat tingkat nasional, kotanya Ketua Majelis Ulama Kota Pekanbaru, Profesor Dr. Cetaklah, ada pula percetakan di Jawa yang mau mencetakkan dulu. Setelah dicetak baru kita bayar. 10.000 sudah habis. 1 miliar itu duitnya. Kan 100.000 satu keping. 10.000 sudah habis. Kita sudah lelang, sudah habis. Sekarang 10.000 kedua sudah ada. Qurannya ini bentuknya. Quran ini ditulis Al-Quran Wakaf. Al-Quran Wakaf. Jadi nggak bisa dijual beli. Mushafnya namanya Ummul Qura. Tulis di komunitas Riau mengaji, dalamnya indah sekali, berwarna, dan tulisan kaligrafinya sangat indah sekali. Tulisan saya bisa menulis cantik, kaligrafi saya bisa. Ini saya akui tulisannya sangat cantik. Tapi ada terjemahannya. Dan ini kertasnya tidak bisa dimakan rayap. Ini kertas yang termahal ini, seperti Qurannya Saudi Arabia yang dicetak untuk jemaah haji. Ini kertasnya kena air juga nggak hancur ini. Memang dibuat mahal. Harganya 100.000. Bukan harga Qurannya. Kan? Sebab dari Al-Quran ini kalau kita sumbang 100.000, itu sudah ada duit untuk membayar honor guru-guru mengaji di wilayah-wilayah terpencil. Wakit itu orang-orang yang tinggalnya di perahu-perahu. Kamu mendarat di perahu-perahu aja tinggal, pindah-pindah aja. Ada suku anak dalam, ada suku talang mama. Itu kalau jumpa orang dulu terjun ke sungai. Jumpa orang terjun ke sungai. Alhamdulillah sekarang sudah mulai, masyarakat sudah mulai. Ada suku Sakai. Kalau di Kalimantan namanya suku Dayak. Jadi saya minta kita semua sedekah untuk Al-Quran ini. Ya, 1 buah 100.000. Ambil Qurannya. Kalau kita mau sedekah 10 Al-Quran, berarti 1 juta. Kalau mau sedekah 20 Al-Quran, berarti 2 juta. Kalau mau sedekah 30 Al-Quran, berarti kalau 100.000. Saya minta jangan ada yang nggak ngasih. Nggak cukup 100.000, kasih 5.000. Kasih 10.000.
Pokoknya Quran ini kami berharap 1 juta. Cetak 1 juta. Sekarang baru 20.000. Jauh. Kalaupun 1 juta ini terpenuhi, itu Quran di Indonesia baru 53 juta. Baru 53 sejak zaman Belanda sampai sekarang. Kalau 1 juta ini terpenuhi, baru 53 juta. Sedangkan orang Indonesia yang Islam 230 juta. Jauh, masih jauh. Masih jauh. Akhirnya saya mau ini nanti setelah Sumatera Utara, Riau, Sumatera Utara, kita akan ke Aceh. Ini baru ke Sumatera Barat, kalau bisa seluruh Sumatera. Kita bergerak untuk menjadikan Al-Quran ini dimiliki oleh setiap orang Islam. Kalaupun belum bisa baca, dia pegang-pegangnya aja berkat. Ini kan akan kita berikan pada yang sudah tamat. Sudah bisa baca Quran, baru kita beri. Supaya sedekah jariah Bapak Ibu dibaca. Kenapa kami tidak berikan Quran ini ke masjid? Nggak dibaca kalau di masjid, Pak. Betul? Kan kasih ke orang. Saya punya santri 100 orang kurang lebih. Penghafal Quran semua. Kalau itu dikasih, tentu siang malam dia baca, orang dia menghafal Quran. Kepada mereka-mereka inilah yang akan kita berikan Al-Quran. Pada santri-santri kita ini akan kita bagi. Nah, demikian saya kembalikan kepada ya Quran.